sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيخنا علي في هذا الكتاب الشيخ جلال السيوطي والشيخ المحلي في حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, orang tua dan sesepuh, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara pembahasan kita yang telah lalu adalah bukti kekuasaan Allah. Nanti di akhirat akan Allah buat anggota-anggota badan untuk berbicara dan bersaksi, sebagaimana yang ada pada ayat 56, ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kata Allah, kami tutup, kami kunci mulut mereka dan tangan-tangan, kaki-kaki mereka, kemudian berbicara kepada kami tentang apa yang mereka perbuat. Ini adalah qudrah atau kekuasaan Allah. Allah sangat bisa dan sangat mampu untuk melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya mungkin. Perkara-perkara yang sifatnya mungkin ini ada di bawah qudrah, ada di bawah kekuasaan Allah. Demikian juga perkara yang mungkin yang sifatnya mengubah orang-orang kafir, memberikan azab atau siksaan kepada orang-orang kafir dengan mengubah bentuknya. Ini sebagaimana yang akan kita lihat di ayat 50, di ayat 66 berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasha'u latamasna a'yunihim 'ala a'yunihim. Dan jika kami ingin, jika kami menghendaki, maka kami akan hilangkan mata mereka. Maksudnya la'amainaha tomsan,
kami akan butakan mereka dengan cara menghilangkan matanya. Walau nasya fastabaqus sirat, fastabaqu ay ibtadaru as-sirat, maka mereka berburu-buru, mereka bersegera berebutan untuk mencari jalan. At-tariqa maksudnya mencari jalan, dahibina ka'adatihim, dahibina mereka pergi sebagaimana adat mereka atau kebiasaan mereka. Fa anna yufakun, ay fa kaifa yubsirun, maka bagaimana bisa mereka melihat. Hina idin ay la yubsirun, hina idin ketika sudah kami butakan, la yubsirun mereka tidak akan bisa melihat. Walau nasya'u lamasakhnahum, dan jika kami menghendaki kami akan ubah mereka qiradatan wa khanazira au hijaratan, kami ubah menjadi monyet. Kirodah itu kirdun, jamannya kirdun. Wa khanazira, dan celeng, tahu celeng Pak? Celeng itu anaknya babi. Celeng babi. Kemudian au hijaratan atau batu. Kami ubah mereka ala makanatihim, di tempat mereka. Wa fi qiraatin makanatihim, ada yang baca satu qiraat sab'ah ala makanatihim jadi bentuk jamak. Jam'u makanah, bimakna makanin ay fi manazilihim, maksudnya di rumah-rumah mereka. Famastata'u mudiyan wala yarji'un, maka mereka tidak akan mampu untuk berlalu, berjalan, wala yarji'un, dan juga tidak mampu untuk kembali. Ay lam yaqdiru ala dhahabin wala maji'in, maka mereka tidak mampu untuk pergi dan juga tidak mampu untuk datang. Di antara azab, di antara siksa-siksa yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad, itu ada yang Allah ubah, ada yang Allah rubah bentuknya. Yang pertama di sini ada yang Allah buat buta. Tomasna, kami butakan, itu bukan hanya sekedar buta yang hilang fungsi matanya Pak. Ada kan sebagian buta itu orang buta tapi matanya masih ada, masih kelopaknya masih ada, atau matanya bahkan kelihatan kayak orang sehat cuma nggak lihat. Tapi yang dimaksud dengan Thomson di sini, yang dimaksud dengan Allah butakan, walau nasya'u la tomasna, akan kami butakan, kalau kami mau akan kami butakan orang-orang kafir Mekah itu adalah dibutakan tapi dihilangkan matanya, jadi rata matanya, itu namanya tomasna. Itu namanya Thomson, itu adalah membutakan mata, menyiksa dengan membutakan mata, tapi benar-benar udah nggak ada bentuknya, jadi rata matanya, nggak ada lubangnya, nggak ada kelopaknya. Kata Allah, jika kami menghendaki, jika kami ingin, maka kami bisa buat orang-orang kafir itu matanya buta, rata, tidak bisa untuk melihat apa-apa. Nah pada saat demikian, maka fa'anna yubsirun, gimana bisa mereka melihat kalau seperti ini? Pasti mereka akan gelagapan, atau mereka akan buru-buru dan mereka panik karena siksa Allah kepada mereka. Kalau kami mau, maka kami bisa untuk membutakan mereka. Demikian juga kalau kami mau, kalau kami berkehendak, kami juga bisa mengubah mereka menjadi monyet-monyet, atau menjadi babi, atau menjadi batu, sebagaimana umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu diantaranya umat Bani Israel, itu ada yang disebut dengan ashabus sab, yang disebut dengan orang-orang yang memang berlebihan dalam hari Sabtu. Hari Sabtu itu Allah peruntukkan umat Yahudi beribadah, nggak boleh di hari Sabtu itu khusus buat ibadah. Udah dibilang, udah diajarkan oleh nabinya bahwa kalian kalau mau cari kehidupan dunia, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat, udah. Sabtu stop, Sabtu enggak ada yang cari untuk dunia, Sabtu khusus untuk ibadah, namanya Sabat. Orang Yahudi atau Bani Israel sebutnya Sabat. Jadi dari hari Ahad sampai hari Jumat boleh, silakan. Kebetulan saat itu mereka penduduk-penduduk Bani Israel tinggalnya ada di pinggir pantai. Jadi kalau di pinggir pantai, ya mata pencariannya nelayan, cari ikan, melaut mencari ikan. Di antara mereka ini ada yang sudah diberikan nasihat supaya hari Sabtu tetap beribadah. Hari Sabtu jangan untuk kerja, hari Sabtu untuk ibadah saja. Tapi di antara mereka itu ada yang ngakalin, diakalin saudara.
Jadi dari Ahad sampai Jumat dia nyari ikan, melaut, ya pakai jala atau pakai alat-alat yang lain. Nah nanti begitu Jumat sore, ini memang udah mulai berhenti nih, udah mulai nggak melaut, cuma air laut dialirin ke empang-empang mereka. Ada tambak mereka buat sengaja, air laut itu mereka alirkan atau mereka bikin coakan masuk ke dalam tambak mereka supaya ikan-ikan pada masuk. Artinya Sabtu juga nggak mau kalah, dia maunya menang banyak Sabtu supaya dapat juga ikan, jadi nggak ada pereknya. Pokoknya ambil semua dunia. Nah orang-orang Bani Israel ini sebagian Allah ubah menjadi ketek, tahu ketek? Menjadi monyet maksudnya. Allah ubah jadi monyet, kirodatan khasirin. Azab Allah, siksa Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad ini ada yang seperti ini. Ada yang Allah ubah bentuknya menjadi monyet, ada yang Allah ubah bentuknya menjadi babi, ada yang Allah ubah menjadi batu. Yang batu banyakkan lagi. Itu Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah dulu sebelum ada syiar sa'i, sebelum ada ibadah Islam haji, maksudnya haji dan umroh yang memang sudah dituntun oleh Islam, itu orang-orang Makkah, orang-orang Arab saat itu yang mereka sa'i juga, jadi berlari dari Safa Marwah. Tapi dari Safa ini mereka berangkat, ada patung namanya patung Asaf. Patung Asaf ini patung laki-laki. Sampai ke Marwah ini ada patung namanya patung Nailah, ya Jemaah, namanya Nailah, patung perempuan. Jadi orang-orang Arab sebelum Islam mereka umroh, mereka haji, mereka sa'i. Cuma sa'inya sebelum berangkat itu di Bukit Safa itu ada patung namanya patung Asaf, mereka pegang dulu, mereka elus. Nanti sampai Safa berhenti dulu, dielus lagi patung Nailah. Ini menurut riwayat Asaf dan Nailah ini adalah dua orang laki dan perempuan yang berzina di Baitullah. Zina dia zina, melakukan perbuatan mesum di Baitullah, maka Allah ubah jadi patung, jadi batu. Nah setelah itu oleh orang-orang kemudian dipindahkan, jangan ada di Masjidil Haram, jangan ada di Baitullah, kemudian Allah pindahkan di luar Baitullah, di luar. Ditaruh di mana? Ditaruh di bukit, dipisahin nama orang Arab. Yang satu Asaf, namanya patung Asaf, ini ditaruh di Musafah. Kemudian yang satu lagi Nailah ditaruh di Marwah. Ini patung orang yang berbuat mesum atau orang yang berbuat zina di Baitullah, di rumah Allah, Masjidil Haram. Allah ubah jadi batu. Nah setelah datang Islam kemudian patung ini dihilangkan, dan Allah menegaskan tidak apa-apa untuk orang yang haji dan umroh, mereka tidak apa-apa sa'i antara Safa dan Marwah. Itu bukan tradisi atau bukan perbuatan orang-orang jahiliyah, itu memang syiar dari Allah. Berlari antara Safa dan Marwah itu memang tanda agama Allah, jadi bukan syiar atau bukan tanda agama orang-orang jahiliyah, itu adalah ajaran Allah. Hanya saja orang jahiliyah kemudian menyembah patung ini, menyembah Nailah dan Asaf yang ada di Bukit Marwah dan Bukit Safa. Memang ada yang demikian, Allah siksa, Allah azab, dan azabnya itu Allah ubah menjadi batu. Kemudian kata Allah di sini, kalau kami mau, maka orang-orang musyrik Mekah bisa kami butakan matanya, kami usap hilang matanya sama sekali, tidak bisa melihat. Dan kalau kami mau, kalau kami ingin, maka kami akan bisa mengubah mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi oleh Allah ini tidak dilakukan, hadirin. Memang diantara keutamaan Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang memang mendengar ajakan Nabi Muhammad. Ini umum, orang yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, maka disebut dengan ummatud dakwah. Orang yang menerima ajakan Nabi Muhammad atau lahir setelah Nabi Muhammad menerima nubuwah, menerima kenabian, maka disebut dengan ummatud dakwah.
Tapi kalau yang sebelum Nabi Muhammad, yang nggak ngalamin Nabi Muhammad jadi nabi, maka nggak disebut dengan ummatud dakwah. Seperti ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah bukan ummatud dakwah. Tapi ayah dan ibu Rasulullah ini adalah termasuk orang-orang yang berada di masa kosong atau masa fatrah. Orang yang berada di masa kosong, masa fatrah, ini dijamin tetap masuk surga. Kenapa demikian? Karena memang nggak ada Rasul, nggak ada Nabi yang mengingatkan. Jadi tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan yang bisa diberikan sanksi. Orang belum ada yang ngingetin, belum ada yang negor, tiba-tiba diadili dan dimasukkan ke neraka. Ini kan namanya kurang fair. Maka orang-orang yang berada di masa fatrah, masa di mana Allah tidak mengirimkan Nabi, Allah tidak mengirimkan Rasul, maka ini dijamin tetap masuk surga. Karena memang tidak ada peringatan yang dibawa oleh para Rasul dan para Nabi. Nah, adapun orang yang mengalami masa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ini menerima nubuah kemudian menyampaikan risalahnya, maka ini disebut dengan umat dakwah, ummatud dakwah. Umat dakwah ini nanti dibagi lagi. Umat dakwah ada yang umat mustajabah, ada yang umat ghair mustajabah, yaitu umat ijabah, ada yang ghair ijabah, ada yang menjawab dakwah Nabi, ada yang tidak menjawab dakwah Nabi. Yang menjawab dakwah Nabi inilah disebut sebagai sahabat. Para sahabat beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian menjawab ajakan Islam, maka disebut dengan sahabat, bertemu dengan Nabi. Nah, yang tidak bertemu dengan Nabi banyakkan lagi, para tabi'in, kemudian murid-muridnya tabi'in. Ini umat ijabah, umat yang menerima atau menjawab ajakan Rasulullah. Termasuk kita hadirin yang udah 14 abad setelahnya, tahun 1400 sekarang 1445 Hijriah, termasuk kita, ini namanya umat ijabah. Umat yang menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi Muhammad, baik umat dakwah maupun umat ijabah, baik yang menjawab maupun yang tidak menjawab, memang sudah Allah hapuskan siksa atau azab-azab yang seperti umat terdahulu. Jadi nggak ada yang namanya diubah jadi monyet, udah nggak ada. Kemudian diubah jadi batu, itu juga nggak ada. Ini saking Allah sayangnya kepada Nabi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad, fadilah atau keutamaan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Nabi penyempurna, maka umat-umat yang mengalami Nabi Muhammad ini juga dari barokahnya Nabi Muhammad, maka Allah ringankan siksanya. Allah ringankan, udah nggak ada lagi azab atau siksa-siksa yang sifatnya seperti umat terdahulu, diubah jadi batu, diubah jadi babi, diubah jadi monyet, udah nggak ada. Kemudian dibalik tanahnya, tanah itu dibalik, tanah begini Pak, ini tanah diangkat, dibalikin. Itu umatnya Nabi Lut. Masih ada orang-orang yang di situ lagi pada sodomi. Makanya daerahnya disebut dengan daerah Sodom atau Sodom, namanya sodomi. Umatnya Nabi Musa yang tidak beriman, itu ada yang diubah menjadi monyet tadi, Bani Israel. Kemudian ada yang ditenggelamkan, yaitu barisannya Fir'aun. Nah, setelah Nabi Muhammad, maka nggak ada siksa yang seperti ini. Jadi bagaimana azabnya? Azabnya paling-palingan ya mati. Palingan mati di peperangan, seperti Abu Jahal. Abu Jahal mati di peperangan. Atau seperti Amr bin Abdul Wad, itu yang mati di perang Khandaq. Udah siksanya begitu aja. Tapi kalau urusan di akhirat ya tetap namanya nggak iman, namanya kufur kepada Rasulullah, di akhirat ya tetap di neraka. Bedanya di dunianya tidak Allah berikan siksa seperti umat-umat terdahulu yang sifatnya itu ganas, atau yang sifatnya itu Allah ubah bentuk dan Allah butakan sekaligus, Allah butakan sekejap mata, itu udah nggak ada. Jamaah rahimakumullah, memang ada sifat Allah yang namanya Halim. Halim itu adalah satu sifat di mana Allah sangat sayang. Kalau hanya sekedar memaafkan, kalau hanya sekedar memberikan ampunan, ya itu bisa ghafir atau ghafur, Allah berikan ampunan. Ini Halim ini adalah satu sifat di mana seseorang bisa membalas
Dia sebenarnya kuat, mampu buat balas, itu mampu, tapi sama dia nggak dibalas. Contoh misalnya, contoh Haji Mai kan namanya udah haji, Pak Haji ya, udah orang tua, diledekin sama bocah SMP. Bocah SMP baru kelas 1 SMP diledekin. Kira-kira nih Pak Haji Mai ini kalau diledekin bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa, kencang banget bisanya. Nafsu bisa. Kalau jangan anaknya, babanya kalau perlu gue paranin, bisa bocah kecil. Nah sekarang dibalik misalnya, atau sekarang gantian yang ngeledekin Bapak Haji Mai itu bukan anak SMP, tapi tapi orang yang lebih tua, mertuanya, taruhlah mertuanya masih ada, mertuanya lebih sepuh, lebih kuat. Kira-kira Haji Mai bisa balas apa kagak tuh? Bisa balas apa enggak? Mendingan balas apa mendingan maafin? Maafin aja, namanya sama mertua. Udah gitu kuatan dia lagi dibanding saya, tuaan dia. Maafin aja, wajar kalau hanya sekedar memaafkan karena posisinya posisi yang lemah, memaafkan itu wajar. Tapi yang bagus itu posisinya kuat, bisa kita ngebales tapi kita maafin. Kayak Pak Haji Mai sama anak SMP tadi. Sifat yang seperti ini namanya halim. Allah punya sifat dalam Asmaul Husna yang namanya halim. Allah maha mampu, Allah maha bisa untuk membalas, untuk menyiksa orang-orang kafir. Tapi oleh Allah enggak dilakukan seperti itu. Barokahnya Nabi Muhammad. Allah tunda, dikasih penundaan waktu. Mungkin dengan penundaan ini mereka sadar, dikasih jeda waktu beberapa tahun, beberapa puluh tahun berikutnya, kali mereka sadar dengan ini, sadar dengan kesalahan-kesalahan mereka. Enggak langsung oleh Allah dibalas, enggak. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nah, kepada umat Nabi Muhammad ini Allah sangat halim, Allah sangat memberikan maafnya. Umat dakwahnya Nabi Muhammad, baik yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad maupun yang tidak, ini Allah sangat halim. Mampu Allah bisa, kuat Allah untuk mengubah, Allah bisa dan kuat untuk membutakan mata umat Nabi Muhammad pada saat itu, umat yang tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah seperti orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah tidak lakukan itu karena Allah sifatnya halim. Allah sangat sayang kepada umatnya. Jadi diberikan penundaan. Jelas di sini sifat halim Allah, karena sifat halimnya dan juga karena sayangnya kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak jadikan umat-umat Nabi Muhammad itu yang diberikan siksa, dibutakan matanya, enggak. Diubah jadi monyet, jadi babi, jadi batu, enggak. Tidak Allah. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa. Kalau Allah mau, Allah pasti mampu untuk melaksanakan ini. Kalau kami mau, maka kami akan ubah mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Di rumah mereka sendiri artinya nggak bisa kemana-mana. Begitu bangun tidur, tahu-tahu udah berbulu badannya. Pengen pergi, pengen keluar, malu, ya udah jadi monyet. Tapi tidak Allah lakukan. Padahal Allah mampu. Allah bisa, sangat bisa untuk melakukan itu. Ini adalah sifat halimnya Allah, sifat maha sayangnya Allah. Mampu Allah membalas, tapi Allah tidak membalasnya karena sayang, dan Allah berikan penundaan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, dan siapa orang yang kami panjangkan umurnya, bi itolati ajalihi, dengan memperpanjang ajalnya, batas waktunya, nunakkishu, maka kami akan kembalikan orang tadi. Wa fi qiraatin bitasydidi minat tankis. Jadi dibaca nunakkishu atau nunkishu, boleh dua. Wa man nu'ammirhu nunkishu, boleh. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, boleh nunakkishu, boleh nunkishu. Siapa orang yang kami berkehendak untuk memanjangkan umurnya, nunakkishu, maka kami akan balikkan mereka fil khalqi, dalam penciptaan, ai khalqihi, dalam penciptaan orang tadi.
fayakunu ba'da quwwatihi wa syababihi dha'ifan wa haraman. Maka jadilah dia setelah masa kuatnya, setelah masa mudanya, jadilah dia sebagai orang yang lemah dan orang yang tua renta. Afala taqilun atau afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir annal qadiru ala dzalik, bahwa sungguhnya zat yang mampu untuk melakukan itu. Lanjutannya, annal qadiru ala dzalik al ma'lumu indahum, yang diketahui di sisi mereka itu qadirun alal ba'thi, juga mampu untuk membangkitkan, fayu'minuna, maka hendaklah mereka beriman. Wa fi qira'atin bitta, ada yang baca afala taqilun, boleh juga dibaca afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu nunkishu afala yaqilun, boleh. Wa man nu'ammirhu nunkishu afala taqilun, boleh. Boleh juga yang kayak biasa nunakis. Wa man nu'ammirhu nunakkishu afala taqilun, boleh tak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu afala yaqilun, boleh juga. Boleh juga Ustaz. Jadi kali-kali malam Jumat ini pakai yang mana, malam Jumat besok pakai. Jadi ketahuan kalau kita bisa qiraah yang lain. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Firman Allah berikut ini ayat 68. Kalau seorang yang sudah kami hendaki, kata Allah, yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia afala yaqilun, maka tidaklah mereka itu berpikir. Orang yang sudah kami panjangkan umurnya, artinya dalam ilmu Allah yang qadim, dalam pengetahuan Allah yang sifatnya azali. Ini Allah tahu mana orang yang nanti akan umurnya panjang, itu Allah sudah tahu. Nah, orang yang Allah berikan umur panjang ini pasti akan Allah kembalikan kepada bentuk awalnya. Nunakkishu fil khalqi, itu maknanya akan kami kembalikan dalam bentuk atau dalam keadaan sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, keadaan sebelum kita hari ini itu kan kita bocah kecil, belum bisa makan sendiri, yang keras-keras juga belum bisa, nete aja nete pokoknya. Dikasih dikit yang rada keras, coba kasih sate kambing dah bocah 1 bulan, kelolodan, nggak bisa makan. Yang makannya yang alus-alus, makannya yang lembut-lembut. Bertahap, kemudian lebih kuat lagi 2 tahun. 2 tahun sudah mulai makan makanan yang agak keras kayak orang dewasa, ya nasi. Kemudian tambah lagi, makin kuat lagi remaja. Remaja udah bisa dia makan sendiri, minum, dan juga sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatannya sendiri. Remaja dewasa, matang. Dewasa udah 40, udah bahkan bisa menentukan keputusan sendiri, sudah bisa mempertimbangkan semua pemikiran-pemikirannya, itu dia sudah bisa. Ini lagi 40, ini lagi gagah-gagahnya. 40 ini lagi bersinar-bersinarnya. Nah, kalau masih umurnya panjang, kalau masih umurnya itu Allah berikan panjang, maka akan Allah kembalikan itu nanti seperti awal penciptaannya, mulai lemah lagi. 50 tahun udah mulai pada ngerentek. Nih dengkul rasanya kalau habis sila lama-lama udah mulai berasa. Nanti umur 55 udah mulai ada uban. Tamu itu udah mulai ada uban, yaitu tamu atau kiriman Allah pertama kali yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim. Uban udah ngingetin. Nanti umur 60 tahun maka udah makin lemah lagi. Gigi udah berkurang banyak. Yang tadinya sebelah kiri kanan geraham masih kuat buat makan kacang. Mana Bang Paul? Buat makan kacang. Ini kalau dikasih kacang, lu ngeledek gua lo. Kacang aja. Jadi digocek sama dia. Kadang ke kiri, kadang kanan. Udah nggak bisa buat ngunyah lagi. 60 tahun. 65 Allah kembalikan seperti bentuk awal atau keadaan awal di mana kita dulu lemah. Yang tadinya kuat, yang tadinya gagah-gagahnya usia 40 tahun, dia orang-orang juga sama dia itu segan, takut, maka kalau sudah 60 tahun itu dia sudah mulai berkurang kuat.
Begitu juga mudanya pasti berkurang. Yang tadinya muda itu kalau Allah panjangkan umurnya, maka akan Allah kembalikan lagi kepada bentuk awalnya, yaitu menjadi lemah lagi seperti anak-anak. Bahkan sebagian orang ada yang Allah uji di masa tuanya itu nanti dengan al-haram. Al-haram itu pikun, saudara. Pikun, jadi baru baru selesai sholat zuhur, ambil air wudhu lagi. Mau ngapain kong? Mau sholat lagi. Perasaan gue belum sholat tadi. Udah kong, dan makan juga begitu. Baru dikasih makan sama anaknya, tapi ngomel-ngomel aja. Lu kagak pernah kasih makan lu gua, artinya. Gue di sini, lu suruh tinggal di sini, tapi kagak pernah makan. Padahal beri kasih makan, udah lupa. Banyak yang seperti ini, namanya pikun. Memang sudah demikian umumnya orang. Kalau Allah berikan usianya panjang, maka akan Allah kembalikan kepada keadaan awalnya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Nunakkisu fil khalq, akan kami kembalikan kepada penciptaan atau keadaan awal. Yang tadinya kuat jadi lemah. Yang tadinya muda kemudian jadi tua. Yang tadinya itu bisa beraktivitas kemana-mana, ini kemudian sudah tidak bisa lagi beraktivitas karena lemahnya tadi. Jamaah rahimakumullah, ini berlaku umum. Meskipun setiap yang umum itu ada pengecualian. Ini tidak berlaku kepada para nabi. Para nabi, para rasul tidak mengalami yang namanya pikun, nggak ada itu. Justru para nabi, para rasul ini makin kuat ingatannya. Bahkan fisiknya juga makin kuat. Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang mengatakan itu baru dakwahnya doang 950 tahun, baru sampai banjir itu. Nanti setelah banjir Nabi Nuh masih hidup lagi, masih dakwah lagi, masih kira-kira 200 tahun lagi. Itu Nabi Nuh tetap kuat, saudara. Tetap kuat fisiknya, ingatannya juga tetap kuat. Malah makin kuat ingatannya. Para rasul, Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad usia 53, ini justru hijrah jalan kaki dari sini ke Semarang. Udah pernah Mas Rohim? Dari sini ke Semarang, jangan pakai Avanza, jalan kaki, itu namanya hijrah, atau pakai onta berminggu-minggu itu dari Makkah ke Madinah. Cuacanya, panasnya, tapi makin kuat. Para nabi dan para rasul, fisiknya, ingatannya, akalnya ini justru lebih kuat dibanding masa-masa sebelumnya. Ini pengecualian untuk para nabi dan rasul. Syekh Ahmad As-Sawi kemudian mengkiaskan ini juga berlaku. Ini pengecualian ini berlaku juga untuk al-ulama al-amilun, untuk orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, insya Allah itu nggak akan pikun kayak kita semua nih. Amin. Dan kita ngaji soal tentang wudhu, kita ngamalin wudhunya. Tentang sholat, kita amalin sholatnya. Ngaji tentang puasa, kalau puasa itu batal, yang namanya puasa, makan makanan itu batal, kita amalin. Kemudian makruh-makruhnya dalam ibadah kita amalin. Kita punya ilmu dan kita amalkan ilmunya, insya Allah ini pengecualian. Nggak akan ditimpa yang namanya kepikunan, itu nggak ada. Pikun itu nggak ada. Tetap ingat terus. Ini untuk al-ulama ul-amilun, untuk orang-orang alim atau orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Insya Allah nggak bakal. Minimal saudara, minimal baca Quran, makin kuat ingatan kita dan nggak bakal pikun. Deres, punya wiridan atau punya rutinan, kalau habis sholat 1 ain, sehari kan 5 ain itu. Sehari 5 ain terus begitu. 5 ain kira-kira ada 2,5 lembar ya. 2,5 halaman maksud saya. 2 halaman setengah itu 5 ain. Nah terus kita baca itu, kita rutinin, insya Allah itu juga bisa menghindarkan penyakit yang namanya penyakit pikun. Umumnya memang waman nu'ammiru nunakkisu fil khalq. Umumnya orang yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, itu pasti akan kami kembalikan kepada keadaan asalnya, menjadi lemah lagi, menjadi banyak lupanya lagi, kayak anak, kayak bocah kecil dulu. Kecuali orang-orang yang memang Allah kehendaki seperti para nabi
dan orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian di sini ayat 68 ditutup afala yaqilun, afala taqilun. Itu maksudnya tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau menggunakan akalmu. Dalam Al-Qur'an banyak ajakan-ajakan untuk tafakkur, untuk berpikir atau merenungkan penciptaan-penciptaan Allah. Termasuk diantaranya merenungkan penciptaan Allah yang ada pada diri kita atau yang ada pada manusia. Gak usah jauh-jauh kita merenung tentang kejadian yang ada di antariksa atau alam semesta ini, bagaimana matahari, berapa jumlah galaksi, gak usah jauh-jauh. Coba kita renungkan yang ada pada diri kita, yang ada pada manusia. Manusia muda, kemudian dewasa, dewasa tua, tua lemah. Makin lemah itu pasti makin banyak penyakitnya, makin banyak kekurangan-kekurangannya. Ini sebagai bahan tafakkur, bahan perenungan. Kalau kita sering berenung, kalau kita sering berpikir, kalau kita sering menggunakan akal kita untuk merenungkan penciptaan-penciptaan Allah, maka ini juga insya Allah akan Allah hindarkan dari penyakit yang namanya pikun. Karena akal itu saudara, akal, otak itu dia makin tajam atau makin kuat kalau kita biasakan berpikir. Semakin kita sering mikir, semakin kita sering tafakkur atau tadabbur, merenungkan, semakin sering kita baca Al-Quran dan juga mencoba memahami artinya, maka makin kuat itu akal. Karena diasah terus. Beda sama fisik atau beda sama jasmani. Jasmani kalau dipakai terus, itu lama-lama ya aus juga. Lama-lama yang harusnya persendian itu ada olinya, ya lama-lama udah nggak ada, udah mulai pada sakit. Ini kalau fisik jasmani. Tapi kalau akal, otak, makin sering kita pakai untuk tafakkur, untuk tadabbur, maka makin tajam dan fungsinya makin kuat. Fungsinya makin kuat untuk menganalisa, untuk menyimpulkan permasalahan. Oleh karenanya orang tua yang semakin tambah umurnya maka semakin matang dalam menentukan keputusan, karena banyak pertimbangan, juga banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dia dapatkan. Nah ini disimpan kemudian diolah dengan akal dan udah kebiasaan, udah menjadi kebiasaan dia bertafakur, bertadabbur, maka akalnya atau otaknya ini makin tajam untuk menganalisa permasalahan. Ajakan dalam Al-Quran seperti afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian bertafakkur? Afala tatadabbarun, tidakkah kalian merenungkan penciptaan Allah? Ini sangat banyak supaya kita memikirkan ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini maupun di alam semesta ini. Ada ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat kauniyah, ada ayat yang selain Al-Quran disebut dengan ada ayat qauliyah Al-Quran, ada ayat yang di luar Al-Quran yaitu di alam semesta disebut dengan ayat kauniyah. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Setelah Allah panjang lebar di sini, setelah Allah menunjukkan bukti kekuasaannya atas kebangkitan, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 68-67 ini menunjukkan Allah kuasa, Allah mampu untuk mengadakan hari kebangkitan. Apa buktinya? Ya buktinya itu nanti orang-orang akan Allah bangkitkan dan akan Allah jadikan tangan kakinya itu berbicara, dan ini sangat mudah. Ini masih dalam suatu hal yang sifatnya mungkin. Apa buktinya lagi? Allah memanjangkan umur orang-orang, dan orang-orang tertentu itu setelah umurnya panjang pasti akan Allah kembalikan kepada bentuk penciptaan awalnya, yaitu lemah lagi, seperti anak-anak lagi, seperti bocah lagi yang sering atau banyak lupanya. Ini semua adalah tanda-tanda atau ayat untuk mengajak kita agar kita sadar betul bahwa Allah qadirun, bahwa Allah maha kuasa untuk melakukan kebangkitan.
membangkitkan manusia dan seluruh makhluk nanti di hari kiamat itu sangat mudah. Tandanya atau buktinya adalah kejadian-kejadian seperti ketuaan kita di sini atau perubahan fisik kita di sini yang ada di dunia. Lagi pula hadirin, memang di dunia ini kan tempatnya sesuatu yang menuju kerusakan. Sesuatu itu pasti akan menuju kepada kerusakan. Lambat laun dia itu pasti akan rusak. Semua itu yang tidak rusak itu hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali Allah saja yang rusak. Hanya saja ada kerusakan yang sifatnya bisa ditunda dan bisa diobati. Ada yang tidak bisa ditunda, udah nggak bisa diobati lagi. Kerusakan yang sifatnya bisa ditunda yaitu seperti penuaan, sakit, ini bisa ditunda. Saat tubuh kita sakit, badan kita lagi ngerentek aja, itu sebenarnya ada yang rusak, Pak. Sel-selnya ada rusak, ada yang rusak bagian-bagian kita. Di bagian tubuh kita ada yang sel-selnya itu sudah harus diganti. Makanya terus kita makan, minum obat, kemudian mungkin dengan cara-cara yang lain ya, minum vitamin. Nah kemudian ini digantikan lagi sel-sel yang lama menjadi sel-sel yang baru. Ini kerusakan sebenarnya. Kerusakan tapi sifatnya masih bisa ditunda, masih bisa diobati. Tapi ada kerusakan yang udah nggak bisa ditunda dan nggak bisa diobati lagi. Ini yang namanya kematian. Dan semua akan menuju ini. Semua akan menuju kematian dan akan rusak. Ini adalah kerusakan yang tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa diobati lagi. Semuanya akan mengalami ini. Pokoknya pendek kata semua akan rusak kecuali Allah saja. Bahkan malaikat sekalipun itu juga nanti akan mati. Ketika tiupan sangkakala mati juga malaikat. Hancur juga. Hanya Allah saja yang tidak hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu hancur kecuali Allah saja yang abadi dan Allah yang kekal. Setelah menceritakan panjang lebar tentang ini, tentang bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan, ditunjukkan dengan bukti-bukti yang ada pada keseharian kita, yaitu perubahan-perubahan yang ada pada diri kita ketika usia menua. Maka Allah di sini kemudian menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ke 68 di sini, dalam ayat ke 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Di antara sifat Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah berpuisi. Rasulullah tidak pernah membuat syair. Padahal orang-orang pada umumnya, orang-orang terhormat dan orang-orang cerdas saat itu bikin puisi atau bikin syair. Syair itu puisi Arab. Tapi Rasulullah itu tidak pernah membuat syair. Cuma yang keluar dari lisan Rasulullah itu indah, meskipun tidak berbentuk syair atau puisi. Kenapa indah? Karena memang Rasulullah la yantiqu anil hawa, nggak pernah bicara dari hawa atau keinginan dirinya. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah hanya bicara sesuai wahyu yang Allah tuntun untuk umatnya. Wa ma'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.